أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله. وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا قال من سلك طريقا يسوع من الله له به Allah wasallam. Bapak Ibu, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang ensiklopedia larangan masih bab 1 yaitu bab akidah, pasal keduanya tentang larangan kemunafikan. Inilah tema kita hari ini ya. Kemarin syirik, ternyata larangan terbesar keduanya adalah kemunafikan. Seperti apa itu nanti kita coba susuri. Kalau kita tengok dalam kitab ini pembahasan tentang kemunafikan kayaknya paling dibahas paling panjang. Hampir 40 halaman membahas tentang kemunafikan. Lain mungkin tidak sepanjang lebar gitu. Tapi nanti kita akan coba cukupkan beberapa poin-poin yang terpenting di antara. Baik Bapak Ibu, sebelumnya kita bersyukur di malam hari ini kita diperjumpakan kembali. Semoga ridho dengan apa yang kita lakukan dan menjadi salah satu bukti kesyukuran kita. Dan nanti Allah tambah nikmat-nikmat kepada kita dan Allah ridho dengan kesyukuran. In tashkuru yardahu lakum, bisa kalian syukur maka Allah akan ridho dengan kita. Berharap apa yang kita lakukan ini adalah syukur yang Allah. Baik, salawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada uswah kita dan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan juga orang-orang dalam kehidupan Islam. Kaum muslimin, kalau ditengok dari kadar keimanan atau dari ditinjau dari keimanan, maka manusia itu dikelompokkan menjadi 3 ya. Dan saya itu lebih kelompoknya. 1, mereka yang disebut mukmin. Kemudian yang kedua yang disebut kafir. Ini antagonisnya. Jadi sudut yang berbeda antara mukmin dan kafir. Dan yang tengah-tengah, munafik. Mukmin ya ini orang yang beriman kepada Allah, kepada nabi-nabi, kepada kitab, kepada malaikat, kepada takdir dan juga kepada hari akhir. Tentunya dia sepakat mengimani dengan apa yang ada dalam. Adapun kafir berarti gimana? Ya kebalikannya, orang-orang yang mengingkari, lawan daripada mengimani kan mengingkari. Mengingkari semua ini, ingkar terhadap keberadaan Allah ya berarti kafir, ateis, ingkar kepada nabi-nabi, tapi mungkin dia beriman kepada Allah ya juga kafir gitu kan? Atau mungkin beriman kepada Allah tapi ingkar kepada kitab-kitab, ini juga kafir. Maka mengingkari sebagian atau semua ini masuk kategori kafir. Munafik itu gimana? Munafik itu adalah berada di tengah itu. Iman yura banget, kafir yo belum dijenengi kafir. Jadi baina dalika sabila. Mereka mengambil jalan di antara keduanya. Wala ilaha ula, wala ilaha ula. Disebut mukmin juga sebenarnya juga kafir juga. Nah munafik. Nanti karakternya seperti apa? Nah, ada satu asar yang menarik ini tentang kemunafikan ya. Satu ucapan ulama yang menarik tentang kemunafikan. Begini kalau la taqumu sa'ah hatta yasuda kullu qaumin munafiquha. Kiamat itu tidak akan terjadi sampai setiap kaum atau suatu bangsa itu dipimpin oleh orang-orang munafik. Ada asar seperti itu gitu. Bikin deg-degan juga nih, jangan-jangan apa yang dikabarkan ini sudah kejadian gitu kan. Oh ternyata negeri-negeri muslim dipimpin oleh
munafik. Dohir berarti kan munafik tadi kan. Dohirnya aja tuh yang menampakkan keimanan, tapi di dalam hatinya sebenarnya tidak punya iman, tidak punya iman. Nah, khawatir ini dengan asar seperti itu. Baik kaum muslimin, sebelum kita bicara dalil-dalil larangan kemunafikan dan seterusnya, yuk kita coba tengok pengalaman sejarah bagaimana sih kiprah orang munafik. Kiprahnya apa? Ada beberapa susunan kalimat ya yang ada di dalam kitab ensiklopedia larangan tadi. Begini kamu muslimin, kami coba rangkum. Berapa banyak tuh benteng pertahanan Islam yang telah mereka bobol dan mereka robohkan? Mereka siapa? Mereka di sini maksudnya kemudian mereka bertopeng, menampakkan jati diri sebagai seorang muslim, tapi sebenarnya dalamannya adalah kafir. Dan mereka tuh banyak melakukan kerusakan. Di sejarah gitu. Perang Ahzab, siapa sih yang ngompor-ngompori sehingga kemudian muncullah perang Ahzab? Antaranya orang munafik. Perang Hunain yang pada waktu itu umat Islam itu jumlahnya itu sangat banyak dibandingkan dengan musuh-musuhnya. Tapi kalah Pak. Kenapa? Ada yang grogoti dari dalam. Itu siapa? Munafik. Bahkan nanti kemudian di kepemimpinan kepemimpinan selanjutnya juga seperti itu. Orang munafik senantiasa berperan apa? Menjadi pembobol, merobohkan benteng pertahanan. Termasuk nanti runtuhnya kekhalifahan tahun 1924 pun seperti itu. Ada peran-peran orang munafik. Kemudian berapa banyak tuh syiar-syiar Islam yang telah mereka hapus, mereka tebarkan syubhat untuk melanjutkan dasar-dasar agama ini. Kelakuan siapa? Orang munafik. Sehingga berapa banyak sumber-sumber agama yang mereka tutupi dengan pendapat-pendapat mereka. Sehingga kemudian sumber agama itu menjadi rancu. Dengan berbagai julukan. Jadilah orang Islam. Nggak usah jadi orang Arab. Ini kan kalimat yang kadang membingungkan. Sengaja supaya kemudian bingung. Sehingga seakan-akan antara Islam dengan Arab itu nanti kemudian ada ketidakjelasan, subhat. Yang kita orang mungkin komitmen dengan agamanya, kamu itu ke Arab-Arab. Jadilah wong Islam. Ora perlu jadi wong Arab. Jadi pasal karet yang mereka gunakan untuk kemudian mereduksi syariat, dasar-dasar sumber agama itu kemudian menjadi rancu dengannya. Sementara mereka merasa tengah melakukan perbaikan. Oh, ini kan modernisasi pemikiran Islam. Jangan jumut lah. Kalian itu saklek banget di dalam memahami teks-teks nas, itu kan baik dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Orang yang komitmen dengan ajaran Islam dinamai apa? Saklek, itu kan? Tidak modern. Mereka kemudian menawarkan ini loh, Islam yang rahmatan lil alamin. Dalam tanda kutip rahmatan lil alaminnya itu adalah menurut definisi mereka. Orang munafik seperti itu. Sehingga perkara-perkara yang sudah baku di dalam ajaran Islam itu justru malah kemudian diserang. Dikasih julukan-julukan yang jelek dan seterusnya. Pengalaman sejarah orang munafik seperti itu loh. Hari ini ada nggak ya orang munafik? Ya, umat Islam hari ini jumlahnya 2 miliar Pak. Banyak negeri-negeri Islam yang didominasi, negeri-negeri yang didominasi oleh umat Islam. Sementara mereka kepengen bisa masuk dalam kekuasaan, menguasai, memimpin umat Islam dan seterusnya. Sementara mungkin mereka sebenarnya tidak yakin dengan Islam itu sendiri. Ya sudah, mereka akan menampilkan baju sebagai seorang Muslim tadi dalam hatinya itu sebenarnya menyimpang. Oke, ini bahasa umum, tapi sebenarnya bisa gunakan untuk meraba ya, bahwa ternyata sepanjang sejarah kelakuan orang munafik senantiasa menjadi duri dalam daging, menjadi api dalam sekam, suka menggunting dalam lipatan. Bahasanya coba, dan ansek, kan kayak gitu, selalu kayak gitu senantiasa. Oke, kaum muslimin, mari coba kita analisa. Sebab munculnya kemunafikan pada seseorang itu kenapa sih? Seseorang dulu nih. Satu sebenarnya di awal ini hatinya ada penyakit. Penyakit apa? Keraguan terhadap Islam. Tadi mudabdabina bainal dzalik, mereka ditimpa keraguan yang demikian antara iman dengan kafir. Makanya tadi haula wala ilaha ula wala ilaha ula, mukmin bukan, kafir juga bukan, ragu. Ternyata apa? Setelah dia itu ditimpa keraguan, Allah tambah keraguan itu tadi. Wazadahumullahu, Allah tambah kemudian lagi keraguannya. Dengan apa?
tersusupi di dalam pemikirannya karena ragu, tahu-tahu belajarnya ke Amerika, mungkin ke Eropa, pulang bawa pemikiran apa? Sekularisme. Pulang bawa pemikiran apa? Liberalisme. Bahkan pulang bawa pemikiran ateisme. Tiba-tiba ada lulusan pesantren yang kemudian komentar, musuh terbesar Pancasila itu adalah agama. Coba, ini kan lucu gitu kan, lucu sebagai seorang yang mungkin rektor, yaitu rektor Universitas Islam dan seterusnya, bisa keluar kalimat seperti itu. Karena berawal dari apa? Di dalam hatinya ada penyakit, keraguan terlebih dahulu, belajar kemudian kesana dan seterusnya, pulang pemikirannya jadi sekuler, pemikirannya jadi liberal. Plus dalam hatinya ada ketakutan terhadap kekuatan kafir. Kan? Oh, ternyata negeri-negeri kafir itu dari sisi persenjataan jauh lebih modern, jauh lebih canggih. Mereka memiliki kekuatan ini, kekuatan itu. Takut? Iya. Tapi juga silo dengan kemajuan orang kafir dalam urusan ekonomi. Ternyata mereka bisa melakukan embargo terhadap suatu negeri yang tidak manut dan seterusnya. Akhirnya orang ini kemudian takut, tidak disebut mukmin, tapi juga ingin mendapat keuntungan dengan dekat dengan orang kafir. Mereka menggunakan kemuliaan harta dunia dari orang kafir. Fi qulubihim maradun wazadahumullahu maradun. Di dalam hatinya ada penyakit, Allah tambah lagi penyakit. Ini asal muasal. Nah, dari sini Bapak Ibu kaum muslimin sudah buka, karena kita berbicara tentang ensiklopedia larangan, maka mana sih ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan bahwa kemunafikan ini adalah sesuatu yang terlarang. Baik, kaum muslimin sudah buka. Ada beberapa indikasi ya, termasuk bagaimana Allah perintahkan kita untuk mensikapi mereka, itu menunjukkan bahwa kemunafikan itu adalah terlarang. Di antaranya, satu, Allah perintahkan kita untuk berpaling dari mereka. Kalau bukan sesuatu yang terlarang, berarti kita sebenarnya boleh-boleh aja mendekat kepada mereka. Tapi ini dilarang tuh. Kita bahkan disuruh berpaling. Disebutkan ya, surat An-Nisa ayat 63. Ulaikal ladzina ya'lamullahu ma fi qulubihim fa'rid anhum wa'idhum wa qul lahum fi anfusikum qawlan baligha. Mereka itu, ini maksudnya mereka orang munafik. Konteksnya itu sedang berbicara tentang orang munafik. Alladzina ulaika, mereka itu alladzina, orang-orang yang ya'lamullah, Allah itu mengetahui ma fi qulubihim, apa-apa yang ada di dalam hatinya. Mau tampilannya ustadz kayak, mau tampilannya ke Arab-Araban kayak, mau tampilannya kiai kayak, mau tampilannya itu apa, Allah tahu kok apa yang ada di dalam hati mereka. Itu munafik tadi, menyimpan kekafiran di dalam hatinya. Maka Allah perintahkan, fa'arid anhum, maka berpalinglah kalian daripada mereka. Wa'idhum, berilah mereka itu pelajaran. Wa qul lahum fi anfusikum qawlan baligha, dan katakanlah kepada mereka perkataan yang membekas di dalam jiwa mereka. Ini perintah Allah nih, kaitannya dengan orang munafik. Kita disuruh bersikap seperti itu. Ini indikasi satu. Oh, berarti syariat itu sebenarnya tidak rela dengan munafik. Itu adalah perbuatan yang terlarang. Kita garis bawahi poinnya. Ini satu. Dua, bahkan kita juga dilarang kok menjadikan mereka itu menjadi pemimpin. Ini yang susah ini. Amplop itu cuma kayak kalah gitu. Karena jadi maaf gitu kan, tapi jangan pilih amplop kayak gitu kan. Padahal dilarang Pak, dilarang Pak. Ya. Waddu law takfuruna kama takfurun. Ya. Maaf. Waddu law takfuruna kama kafaru fatakunu sawa. Mereka ingin supaya kamu itu menjadi kafir sebagaimana mereka telah menjadi kafir. Ya. Lalu kamu menjadi sama dengan mereka, watakunu sawa. Ala tattahidu minhum aulia, maka janganlah kamu jadikan di antara mereka itu menjadi aulia. Aulia itu penolong bisa, teman dekat bisa, pemimpin juga bisa. Ada larangan. Jangan jadikan mereka minhum, orang munafik itu aulia. Hatta yuhajiru fi sabilillah, sampai mereka itu hijrah di jalan Allah, pada jalan Allah. Hijrah itu maksudnya ya tadi berganti dari kemunafikan menuju betul-betul keimanan.
Kalau enggak, ya tadi akan terjadi Pak, bahwa akan datang suatu zaman kiamat itu tidak akan terjadi kecuali yang memimpin di tengah-tengah umat Islam itu di bangsa-bangsa Islam di munafik. Nah, mereka tahu nih kelemahan umat Islam. Saya ketemu, saya ketemu satu coba. Sing biasanya nih kalau atau orang iso jawab, buatan ngertos Ustaz itu. Atau orang ngerti. Orang ditilik. Ini yang kedua ya. Termasuk nih yang menunjukkan larangan bahwa kemunafikan itu adalah perbuatan terlarang. Buktinya apa? Nyolati mereka orang. Ada beritanya nih, surat At-Taubah ya, larangan menyembahyankan jenazah orang munafik. At-Taubah 80. Wala tusalli ala ahadin minhum mata abada wala takum ala qabri. Janganlah engkau solati orang-orang yang mati di antara mereka selama-lamanya. Wala takum ala qabrihi. Janganlah kalian itu berdiri di kuburnya. Berdiri di kubur berarti ngapain tuh? Doa. Ketika ngantar jenazah kan biasanya selesai pemakaman suruh berdiri doa. Ini juga menjadi dalil ya Pak, bahwa doa ketika dikubur itu berdiri, bukan sambil. Oke, itu betul ngetos nih, kan gemuruh kan. Tapi, nah, jangan duduk. Syukur di sebelah timur kubur semua, sehingga menghadapnya kiblat, bukan donga madhepi kuburan, tapi menghadapnya adalah ke arah. Ini diantara dalilnya. Wala takum ala kubrihi. Kita nggak boleh berdiri di atas kuburan orang munafik. Maksudnya donga. Kenapa? Innahum kafaru billahi wa rasulih. Karena sesungguhnya mereka itu sudah kafir kepada Allah dan Rasulnya. Wa matu wa hum fasikun. Dan dia mati dalam keadaan membuat kerusakan. Fasik di sini membuat kerusakan. Karena tadi dibongkar tuh sendi-sendi di dalam ajaran Islam itu dibongkar. Diganti dengan sesuatu yang subhat, memunculkan subhat. Sehingga kemudian mereka itu kafir, kepengennya ngecek wong dia jadi kafir. Ragu dengan ajaran Islam. Bahkan yang keempat, bukti bahwa kemunafikan itu terlarang. Perintah untuk memerangi mereka. Ya kalau tadi kan saya runtutkan dari yang ringan-ringan dulu sampai yang berat. Perintah memerangi. Surat At-Tahrim ayat 9. Ya ayyuhan nabi jahidil kufar wal munafiqin wahlud alaihim. Wahai nabi, ya, jahidil kufar, perangilah orang-orang kafir wal munafiqina, dan juga orang-orang munafik. Akan ditekankan nih, wahlud alaihim, bersikap tegaslah atau bersikaplah keras terhadap mereka. Wa ma'wahum jahannam, tempat kembali mereka itu adalah jahannam. Wa bi'sal masir, dan jahannam itu seburuk-buruk tempat. Ada kalimat jahidil kufar, perang. Di sini maksudnya bahkan ada penekanan wahlud. Itu cukup menjadi bukti kemunafikan itu terlarang. Bahkan 5, syariat sudah menetapkan mereka itu mesti jadi penghuni neraka, dibarengi dengan orang kafir. Surat At-Taubah 68. Makanya nih surat At-Taubah ini disebut sebagai surat yang membongkar kedok kemunafikan. Kalau mau baca mengenai karakternya seperti apa, sambil dipahami dan kemudian kandungan tafsirnya seperti apa, surat At-Taubah. Jadi dibongkar tuh karakter munafik. Baik ya, kita baca. Sudah ditetapkan nih neraka bagi mereka. Wa'adallahu al-munafiqina wal munafiqati wal kufara nar jahannam khalidina fiha hiya hasbuhum wa la'anahumullah wa lahum 'adzabun muhin. Ya. Wa'adallah, Allah menjanjikan bagi siapa? Al-munafiqina, orang munafik laki-laki, wal munafiqati, orang munafik perempuan, wal kufara, dan juga orang-orang kafir. Coba dibersamakan nih. Munafik laki-laki, munafik perempuan, dan juga orang kafir. Itu apa? Dijanjikan apa? Naro, neraka. Jahannam, neraka jahanam. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Ya hasbuhum, cukuplah itu bagi mereka. Wa la'anahumullah, Allah melaknati mereka. Wa lahum adzabun muqim, dan baginya ada siksa. Sudah cukup nih, satu ayat ini sudah cukup. Oh, berarti kemunafikan itu tak. Tapi kayaknya ya mantap Pak, tambah siji meneh.
Bahkan mereka ditempatkan di derajat yang paling rendah dari kalau surga semakin tinggi berarti kenikmatannya semakin tinggi, kedudukannya semakin mulia di hadapan Allah. Maka itu berarti semakin hina, maka posisi mereka akan ditempatkan di tempat yang paling rendah. Disebutkan seperti itu. Innal munafiqina fi darkil asfal. Nah, sesungguhnya orang munafik akan ditempatkan di dasarnya neraka. Darkil asfal benar. Walang tajidalahum nasira. Tidak ada bagi seorang pun penolong. Jadi kan, kalau orang beriman yang melakukan dosa besar, sekalipun sampai mati belum bertobat, mungkin ada yang pernah berzina, belum bertobat, mati. Dimakan riba, belum tobat, mati. Masih suka mabuk-mabukan, mati. Tapi dia muslim. Ada nggak ya? Muslim kayak gitu ada nggak ya? Ada? Anda bisa jadi. Sampai mati belum bertobat. Mereka masih bisa mendapatkan penolong. Nah, ulang ini, yang kayak gitu sampai mati belum bertobat, mereka ini orang mukmin yang tadi pernah berzina, pernah mungkin makan riba, pernah mungkin tadi minum minuman keras, bahkan sampai mati belum sempat bertobat. Mereka itu masih punya penolong. Siapa? Penolong itu maksudnya siapa? Syafaat. Siapa? Atau Nabi. Nabi udah janji tuh, udah janji. Syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku berlaku bagi para pelaku dosa besar di antara umatku. Akan ditolong sama Nabi. Apakah cuma Nabi? Kalau dalam urusan ini enggak. Beda dengan syafaatul utma. Yang bisa ngasih cuma Nabi aja. Tapi untuk syafaat yang jenis ini, bahkan para sidikin nanti bisa nolong. Para solikin bisa nolong. Para syuhada nanti bisa nolong. Bahkan bisa jadi loh. Teman ngaji kita hari ini besok nolongin kita. Mungkin sahabat bisa. Makanya jenengan kok duwe kanca ngaji dan jane asline nang nyebutine pol. Wis raine cepat ora sinuman utanan maning gitu kan seperti itu. Jenengan sabar Pak. Sopo ngerti nulungi nang akhirat gitu loh. Jadi si model-model kayak gitu nanti kalau pilih duit gitu. Ya Rika tak sebel banget karo Rika. Yang tolong ya ngebenang akhirat jangan apa-apa Rika nolong ya Rika. Kayak gitu loh Pak, kayak gitu. Gitu ya. Gitu. Karena tadi bisa ditolong, tapi kalau orang munafik tadi walang tajidanahum nasiro, tidak ada seorang pun yang bisa memberikan pertolongan kepadanya, sama dengan orang musyrik, sama dengan orang kafir. Orang munafik kayak gitu. Nggak bisa ditolong, sudah nggak bisa. Dan ditempatkan di neraka yang paling oke, kaum muslimin itu diantara dalil-dalilnya ya yang menunjukkan bahwa kemunafikan itu terlarang. Nah, dari situ yuk kita coba ta'aruf nih dengan kemunafikan ya. Ta'aruf dulu nih, kita berarti berkenalan dulu. Munafik itu kayak apa sih? Gitu. Kayak lebih detail. Pengertiannya. Jadi kata munafik itu dari kata nifak ya. Pelakunya disebut munafik. Perbuatannya nifak. Sifatnya itu nifak. Nifak secara bahasa itu artinya menyembunyikan sesuatu. Secara istilah, yaitu berarti menampakkan keimanan dalam dohirnya dan menyembunyikan kekufuran dalam batinnya. Jadi pahami? Jadi pahami ya? Jadi dohir itu berarti yang mana? Oke, tampilan bisa. Tampilannya, wah, yang perempuan hijau, yang laki-lakinya, wah, koko, pecinan, sarungan, dan sebagainya. Dohir kan? Tapi dohir juga, oh ya sholat, kan dohir, ini kan perbuatan dohir, sholat, Ramadan ya poso, gitu kan? Bahkan kaji kayaknya ya bolak-balik, gitu kan? Umroh ya bolak-balik, gitu dan seterusnya. Ini kan dohir. Apakah orang yang menampakkan seperti itu pasti dia itu adalah orang yang beriman? Belum tentu. Bisa jadi di dalam hatinya itu sebenarnya menyimpan kekafiran. Dia benci banget dengan Islam. Dia tidak yakin dengan Islam. Loh, kenapa dia menampakkan seperti itu? Pasti ada maunya. Oh, jelang pilkada. Oh, jelang pilpres. Oh, ternyata supaya gini. Kenapa loh mayoritas penduduk negeri ini muslim? Jangan nekat nganggo agama sing asli sing jenengan yakini, kemungkinan besar gimana? Berapa ayu loh?
Mbok bagi-bagi amplop nek agamane udah Islam, kayaknya rada abot. Abot ya? Abot. Makanya ya gimana caranya kemudian harus menampakkan seperti itu, gitu kan. Jadi nifak itu semacam itu. Nah, dari sini maka nifak ada dua macam. Satu, seperti kemarin kita bahas ya, ada sirkul akbar. Ini juga ada nifak akbar, nifak besar, menyembunyikan kekafiran, menyembunyikan kebenciannya terhadap Islam. Ini nifak ideologis, nifak etikodi. Ya. Yang seperti ini dihukumi kafir dan nanti kekal di neraka. Tapi ada nifak ashor, ya, nifak kecil. Berarti dia itu kalau muslim, ya muslim sejati, ya. Iman terhadap Allah, hari akhir dan seterusnya, ya. Cuma ada perbuatan-perbuatan yang mirip dengan sifat orang munafik. Ayatul munafiki salasu, tandane wong munafik iku siji tidak hadasa ada yang ngomong senenge guru. Katanya jenengan cok atas niku betul. Lo, jadi yang munafik ya, iya. Tapi ini nifak kecil. Wa idza wa'ada fa'ahlafa, yang janji senenge gereja. Beruang perlu supaya anjing kumpul jam 1 lho. Jam 1 lho. Inten tadi ngantek tengah telu di ora teka-teka kena wis bedake wis nanti pada luntur gitu kan. Setrikakane wis nganti wis keringetok inten tene ora kumpul-kumpul. Kok kados niku napa mboten? Kados niku napa mboten? Bisa. Munafik. Nifak ashor, nifak kecil. Wa idza tumina khonan, yang dipercaya khianat. Wong Islam ada enggak yang punya karakter kayak gitu? Banyak, tapi ini tidak disebut sebagai nifak akbar yang diancam nanti kekal di neraka. Enggak. Ini nifak amal, nifak dohir, dihukumi fasik dan tidak kekal. Nah, tapi sing medeni jane yo nifak. Itu yo tidak mengakui. Ciri-ciri nifak akbar itu harus ada ciri-ciri. Alhamdulillah ya, semoga kita tidak masuk di dalam. Kenapa kita katakan seperti itu? Para sahabat itu semuanya itu takut kalau di dalam dirinya itu ada tanda kemunafikan. Mereka juga mengkhawatirkan akan dirinya. Kita mestinya juga lebih lagi gitu Pak. Hati-hati jujur aku termasuk munafik. Nah, ciri daripada kemunafikan itu ada dua karakter khas. Ya, karakter khas nifak akbar itu cirinya dua saja. Satu, tidak loyal terhadap syariat Islam. Dua, tidak loyal terhadap umat Islam. Ini dong. Napa? Napa? Loyal sih napa? Setia. Duh, emang ini tuntutan bahwa seorang beriman itu harus setia dengan syariat Islam? Wah, harus Pak. Jangan orang menolak syariat Islam. Jangan berarti buang Islam. Ini sudah harus, gitu. Harus tidak bisa tidak. Soal jenengan orang Islam akoni ora masalah, gitu kan. Tapi jenengan itu harus setia. Harus setia dengan syariatnya Allah. Dua, harus setia Pak dengan umat Islam. Karena Nabi menggambarkan sing jenenge wong Islam kan seperti itu. Al muslimu lil muslimi kal bunyan. Seorang muslim dengan muslim yang lain itu seperti bangunan. Ya suddu ba'duhum ba'd. Sebagian itu menguatkan sebagian yang lain. Enggak boleh nih kemudian justru malah berkhianat. Dia itu kemudian membantu orang kafir dalam rangka memusuhi saudaranya sendiri. Inilah akidah al-wala wal baro. Wala itu loyalitas, baro itu berlepas diri. Kepada siapa mestinya kita itu setia, kepada siapa mestinya kita itu berlepas diri. Orang muslim itu harus jelas. Makanya kalau kemudian tadi, loh itu menungso dadak dibeda-bedake antara mukmin kafir gitu kan, kon dadak dibedake mau kabeh sapa do ikan menungso padha-padha menungso, hambane Allah kabeh. Enggak Pak, di dalam syariat dibedake. Bukan berarti kemudian Islam diskriminatif, enggak. Wong buktinya wong Kristen yo beda-bedake enggak? Bisa loh. Mereka ya kemudian yang mengatakan di luar Kristen ya domba-domba tersesat. Makanya Pak Paus kan ke sini salah satunya kan karena sini termasuk domba tersesat. Yo, silakan dibaca itu kenapa dia itu punya nama Fransiskus. Satu-satunya Paus yang pakai nama Fransiskus itu adalah dia hari ini. Kenapa? Ngambil yang dulu itu berjuang ke negeri kita, Fransiskus Caverius yang kemudian menyerbu Maluku itu dan seterusnya. Kenapa? Ya karena menganggap domba tersesat.
Cuma Franciscus Caperus itu memang dulu itu juga karakternya bagus, gitu kan? Mereka itu zuhud dan mereka itu suka nolong. Nah, sekarang karakternya ditiru, sederhana dan suka menolong seperti itu. Tapi misinya sama. Coba saja jenengan pahami. Apa sih pandangan beliau ya, saya pakai kata beliau terhadap Islam dan umat Islam. Silahkan coba dipahami. Kan penting untuk kemudian mengetahuinya sehingga kemudian apakah kita perlu ikut DP kemudian di pinggir jalan dan seterusnya menyambut kedatangannya dan seterusnya. Dulu Pak, misinya apa? Punten ya, contohnya seperti itu. Nah, ada nggak orang yang kemudian mendekat-dekat dengan dia gitu kan? Kaitannya dengan ini deh. Mendekat-dekat dengan tokoh-tokoh kekufuran misalnya seperti itu. Ada nggak? Ada. Hati-hati ya. Kita bahas nih poin pertama dulu. Kita mulai dari sini. Seorang mukmin dituntut loyal terhadap kaum muslimin. Orang munafik kebalikannya, tidak loyal Pak terhadap orang. Tandanya apa orang munafik? Ya satu, mereka membantu orang kafir dalam menguasai negeri muslim. Gimana? Membantu orang kafir untuk menguasai negeri-negeri muslim. Ini ciri orang munafik seperti itu. Ingat ya, memimpin itu artinya menguasai. Dipimpin berarti dikuasai. Kalau ada orang muslim, dohirnya muslim, kok membantu orang kafir untuk menguasai umat Islam, itu jane munafik. Mendukung kepemimpinan orang kafir berarti menolong orang kafir menguasai negeri-negeri muslim. Maka Allah tidak memberi jalan orang kafir menguasai orang Islam. Ini menjadi tuntutan. Allah tidak mengizinkannya. Makanya kan disebutkan di surat Al-Maidah. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya'a. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian jadikan orang Yahudi dan orang Nasrani menjadi pemimpin. Al-Maidah ayat berapa? 21. Ya. Ba'duhum awliya ubat. Sebagian mereka itu menjadi pemimpin bagi sebagian yang lain. Ada ancamannya nih. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Siapa di antara kalian memberikan wala, loyalitas, kepemimpinan kepada mereka, maka kalian itu termasuk bagian daripada mereka. Berarti loyal terhadap orang Yahudi, bagian dari orang Yahudi. Loyal terhadap orang Nasrani, bagian daripada orang Nasrani. Innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang. Ciri orang munafik kayak gitu. Ciri orang munafik, ini kan menjadikan orang-orang Nasrani, Yahudi menjadi. Termasuk nih ayat yang lain nih, Al-Maidah 52. Tadi kan larangannya orang Islam tidak boleh gimana? Memberikan loyalitas kecintaan kepada orang kafir, Yahudi dan Nasrani. Nah, Allah katakan deko. Fatarul ladina fi qulubihim maradun. Nah, ini fakta. Tadi larangan. Faktanya apa? Kalian akan melihat orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit. Berarti siapa nih? Berarti siapa nih? Orang munafik, gitu kan? Yusari'una fihim, malah bersegera, gitu kan? Mendekati mereka, orang Yahudi dan Nasrani itu. Wa yaquluna, kemudian mereka itu mengatakan nasa antusibana dairah, seraya berkata kami takut akan mendapatkan bencana. Ya, wa asallahu ayyatiya bil fathi au amrin min indihi wa yusbihu ala ma asyarru fi anfusihim nadimin. Mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan kepada Rasulnya atau suatu keputusan dari sisinya. Maka karena itu mereka menjadi menyesal terhadap apa yang mereka rahasiakan dalam diri mereka. Namun itu tadi, dekat-dekat kepada orang kafir itu kenapa? Karena takut. Ternyata umat Islam itu kemudian akan mendapatkan kekalahan sehingga mereka pun mendapatkan musibah. Maka mereka dekat-dekat dengan orang kafir. Padahal tadi ayat 51-nya gimana? Dilarang. Allah ngabar ke kalian akan lihat tuh, orang yang di dalam hatinya ada penyakit pasti bersegera. Nah tadi takut dengan kekuatan orang kafir, silo dan mungkin harta, ya, kekuasaan yang mereka. Dua, tidak loyalnya orang munafik terhadap kaum muslimin itu apa? Justru mereka menjadi perpanjangan tangan dari orang.
Masih ingat ya, ketika kita membahas perang Diponegoro, apakah semua penduduk pribumi membela Diponegoro? Bahkan sebagian menjadi pasukannya Belanda. Dari dulu kayak gitu. Jadi tidak harus negeri Islam itu dipimpin langsung oleh orang kafir. Setidaknya dipimpin orang Islam yang siap menjalankan agenda-agenda mereka. Orang Islam seperti apa? Ya munafik. Karena Islam tenanan itu dituntut loyal, setia dengan umat Islam itu harus setia. Tapi faktanya ya ada, makanya kan disebutkan. Dzalika bi annahum qalu lil ladzina karihu ma nazalallahu sanuti hukum fi ba'dil amr wallahu ya'lamu israrahum. Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka orang-orang munafik itu berkata kepada orang-orang yang benci kepada apa yang diturunkan Allah, yaitu orang Yahudi, kami akan mematuhimu dalam beberapa urusan, sedang Allah mengetahui rahasia mereka. Maksudnya gimana? Tadi siap menjalankan perpanjangan tangan mereka, orang Yahudi, orang Nasrani. Hari ini ada nggak orang Islam yang malah dekat-dekat dengan Israel? Ya. Kan gitu kan? Sudah disebutkan, sehingga kemudian datang, kami akan mematuhi kamu dalam beberapa urusan. Sudah, agendanya apa? Di Indonesia butuh ini, kami nanti yang akan menjalankan itu semua. Soalnya. Dan tadi seorang mukmin itu dituntut loyal, setia terhadap umat Islam. Ibaratnya wong setia niku pripun? Kok rekoso, ora rekoso, tetap sing dibela niki wong Islam. Harus siap seperti itu. Wong mukmin tenanan itu ya. Tiga, Anda tidak loyal terhadap umat Islam. Sedih ketika Islam maju, sebaliknya senang saat Islam itu turun. Karakter munafik itu. Ing tusibka hasanatun tasuhum wa ing tusibka musibatun yaqulu qad akhadna amrona min qablu wa yatawallau wa hum farihun. Jika kamu mendapatkan suatu kebaikan, kamu di sini Nabi SAW dan umat Islam, mereka menjadi tidak senang. Ya, jika kamu ditimpa oleh suatu bencana atau musibah, mereka berkata, sesungguhnya kami sebelumnya telah memperhatikan urusan kami. Buat sampai bermalut dengan saran kami, gitu kan? Dengan pemikiran kami, pasti kalian tidak akan tertimpa bencana. Dan mereka berpaling dengan rasa. Dan biasanya yang keempat, tidak loyalnya orang munafik terhadap umat Islam itu apa? Justru mereka menjelek, memberi lakop yang atau julukan yang buruk terhadap orang. Terlalu saklek dalam memahami nas, bahasanya gitu. Terlalu keras. Makanya kami memiliki tawaran Islam yang lebih moderat, Islam yang rahmatan lil alamin. Sebenarnya itu istilah aja untuk menjatuhkan di luar mereka itu seakan-akan orang yang berpegang teguh kepada aturannya Allah itu disebut dengan julukan yang buruk. Bahkan setiap ada perkara-perkara yang mungkin muncul ya menjadi pemberitaan, yang dicari-cari itu adalah aib orang beriman. Sementara mereka justru malah memberikan pembelaan terhadap pemikiran kafir dan orang-orang kafir. Seperti itu orang munafik. Dan yang kelima, suka memecah belah umat. Wong Islam yang senangnya memecah belah umat Islam. Jadi zaman Nabi ada model kayak gitu ada. Seperti disebutkan dalam surat Al-Baqarah. Waladina tahadu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin. Jadi ada orang yang di zaman Nabi itu gawe masjid, Pak. Bukan karena dia itu beriman kepengen kemudian berkontribusi terhadap Islam, gawe ke tempat ibadahnya, bukan. Dan orang-orang yang menjadikan masjid, mendirikan masjid, tapi untuk diroron, menimbulkan kemudorotan, wa kufran, ya, untuk kekafiran, wa tafriqan bainal mu'minin, untuk memecah belah di antara orang-orang beriman. Ini hanya salah satu modus di waktu itu dengan masjid, tapi digunakan untuk itu. Tujuannya memecah belah umat Islam. Ini dengan berbagai cara. Dengan berbagai cara. Mungkin ada yang namanya proxy war, perang proxy. Jadi
Pemilik kepentingan itu tidak ikut konflik. Di negeri kita itu tidak ikut konflik. Yang disuruh konflik itu antara umat Islam dengan umat Islam yang lain. Yang satu ditolong, dikasih bantuan ini, yang satu kemudian diinjek dan seterusnya. Biar umat Islam dengan umat Islam yang dan yang kemudian menjadi agenda perpanjangan tangan orang-orang kafir itu tadi, ini orang-orang munafik itu tadi, sehingga kemudian dibenturkan. Koyo Islam perang karo Islam. Perang itu kan dalam tanda kutip, bisa secara ekonomi, bisa secara ini, bisa secara itu, atau narasi-narasi. Ini orang munafik memecah belah. Gambarannya begitu, kamu muslimin masih kayaknya belum selesai nih tadi. Nah, kemudian baru nanti ada tanda keduanya gimana? Orang munafik itu tidak loyal terhadap. Kalau tadi kan tidak loyal terhadap umat. Yang kedua tidak loyal terhadap syariat. Mereka lebih yakin dengan hukum-hukum buatan manusia. Nah, memang belajar di luar negeri, kemudian kan pulang wah itu ternyata lebih berkemanusiaan. Yang ini tidak bias gender, yang ini ternyata lebih menghargai perbedaan. Pulang kemudian bela-bela LGBT dan seterusnya, dan itu dianggap lebih baik daripada hukum Islam yang gimana? Ras, radikal, tidak berperi kemanusiaan, bias gender dan seterusnya. Makanya kan disebutkan ya. Alam taro ilal ladina yas'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik yuriduna ayatahakamu ila taghut wa qad umiru ayakfuru bih wa yuridu syaitanu ayyudillakum dhalalan ba'ida. Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu, beriman pula kepada apa yang diturunkan kepada sebelum kamu, malah mereka hendak berhukum dengan hukum tauhid. Ya. Ayatahakamu ila tauhid wa qad umiru ayakfuru bih, padahal mereka diperintah untuk mengingkari hukum tauhid itu. Siapa yang dimaksud di sini? Orang nah. Termasuk justru malah menghalangi syariat dengan berbagai macam dalil. Islam dewi itu, Islam dewi. Hijab malah gimana? Oleh berhijab. Ini kan unik gitu kan. Wong Islam dolan sing larang-larang itu misalnya wong kafir sih yo patut-patut baik gitu kan. Kenapa? Wong kafir kok. Ini enggak. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasul, apabila dikatakan kepada mereka, mari tunduk kepada hukum yang Allah turunkan dan hukum yang telah Rasul, ra'aital munafiqina yasudduna 'anka sududa, kamu akan melihat orang-orang munafik itu menghalangi manusia dengan sekuat-kuatnya. Itu tadi dari mengaplikasikan. Dan jangan kaget kalau sudah urusannya seperti itu. Tampilan mereka, retorika mereka itu sangat mengagumkan dan sudah disebutkan. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Jika kamu melihat mereka, tubuh-tubuh mereka itu menjadikan kamu tuh kagum, gagah, retorikanya bagus, narasinya itu temata, mungkin metodologi ilmiahnya itu kemudian tak terbantahkan. Wa yaqulu tasma' bi qaulihim, jika mereka bicara pasti pengen mendengarkan. Annahu kusubbu musayyadah, dan mereka itu seakan-akan kayu yang tersandar. Nah, kayu yang tersandar itu maksudnya gimana? Gagah, gede, keker, tapi wong anu kayu mati gitu kan, sehingga tidak punya apa, tidak ada. Ini orang-orang munafik. Begitu kamu muslimin. Ini harapan ya kaitannya dengan pembahasan larangan menafikan. Yang jelas, alhamdulillah kita introspeksi nih di dalam diri kita masing-masing. Karena ada satu hal yang diceritakan oleh Abu Mulaikah, yaitu seorang tabi'in. Dia mengaku ketemu dengan 30 sahabat. Jadi di Abu Mulaikah itu ketemu dengan 30 sahabat. Ibunda Aisyah, Ali bin Abi Thalib yang sudah sepuh, kemudian Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Amr bin Alas, dan seterusnya lah, ada 30 sahabat. Abu Mulaikah itu mengatakan, saya ketemu dengan 30 sahabat. Semuanya itu sangat takut, di dalam dirinya ada tanda-tanda kemunafikan. Artinya, mestinya kita gimana? Lebih takut lagi, Pak, karena kita tidak punya fondasi iman sekuat sahabat, tidak punya fondasi iman mungkin seluas sedalam sahabat dan seterusnya. Kita harus waspada.
Jangan-jangan apa-apa yang hari ini kita anggap ini sebagai sebuah perbaikan di dalam cara memahami Islam sebenarnya bukan perbaikan, tapi justru tengah membuat kerusakan. Kan gitu. Karena Allah Ta'ala kan mendikut juga kan, kayak gitu. Karakter orang munafik itu dikatakan ala innahum humul mufsiduna. Ketahuilah mereka itu sedang berbuat kerusakan. Walakin Allah ya, tetapi mereka tidak menyadarinya. Rasanya gimana? Sedang melakukan perbaikan. Kita harus seperti itu. Di dalam memahami Islam rasanya di dalam pikiran sing jumut ya kayak gitu. Dan modernisasi dan itu. Hati-hati, jangan-jangan kita. Itu saja. Kamu semen harus ada pemula nanti bisa di yang punya karena ada 40 halaman dan menarik ini luas banget. Tidak mungkin itu dibahas. Ini hanya sebagai satu stimulus saja supaya kemudian kita kenali ciri-ciri. Begitu sebelum kami akhiri, mungkin ada yang usul tanya. Cukup?